Saudara-saudara semua, sebelum kita masuk ke inti rahasia terbesar weton pahing, izinkan saya membawa Anda menyelami suasana yang mungkin selama ini tidak pernah terungkap di hadapan publik. Sebuah rahasia tua, yang konon hanya dibisikkan oleh para leluhur kepada para penjaga ilmu Jawa kuno. Sebuah pengetahuan yang disembunyikan dari sembarang telinga, karena kekuatan di dalamnya terlalu besar dan terlalu berbahaya untuk dibuka tanpa kesiapan batin. Di dalam kitab-kitab primbon yang disimpan di desa-desa tua Jawa, sering disebutkan bahwa setiap weton membawa garis takdir. Namun, pahing adalah weton yang paling aneh dan paling diwaspadai. Tidak hanya dihormati, tapi juga ditakuti. Konon, pada masa Majapahit, ada beberapa tokoh kerajaan yang lahir di weton ini. Mereka dikenal memiliki aura kuat, energi yang membuat orang lain merasa kecil, dan kemampuan menarik rezeki meski tanpa usaha keras. Namun para empu juga mencatat bahwa energi pahing adalah energi dua sisi. Ia bisa menjadi berkah besar, tapi juga bisa berubah menjadi bencana yang tidak terlihat. Cerita-cerita dari sesepuh desa mengatakan bahwa orang pahing seperti memiliki penjaga gaib yang berjalan bersamanya. Para penjaga ini tidak hanya melindungi, tetapi juga mengatur arah hidupnya, termasuk rezekinya. Ada masa ketika rezeki pahing bisa mengalir deras seperti air bah. Namun ada juga masa ketika energinya bisa terkunci sendiri akibat satu kesalahan kecil. Inilah alasan kenapa banyak orang yang lahir di weton ini sering disebut memiliki tuah besar, tetapi harus ekstra hati-hati dalam bersikap. Satu langkah salah saja bisa mengundang murka alam. Dan karena itulah, rahasia tentang 7 kunci kekayaan gaib weton pahing tidak sembarang diajarkan. Hari ini, Anda, para penonton setia channel ini, akan menjadi saksi dari dibukanya tabir rahasia tersebut. Kita akan membahas kunci-kunci yang sejak ratusan tahun lalu hanya diajarkan secara lisan dari guru ke murid, dari leluhur ke keturunan yang dianggap siap. Tapi sebelum itu, saya perlu mengingatkan, setiap kunci kekayaan yang akan saya bahas bukanlah hal yang bisa dipermainkan. Ada kunci yang membawa keberuntungan besar. Namun ada juga kunci yang bisa menjadi petaka jika disalahgunakan. Mari kita buka pintu pertama. Mari kita ungkap alasan kenapa pahing dianggap berbeda dari semua weton lainnya. Memasuki bab kedua, kita akan membahas kunci pertama yang membuat weton pahing terkenal sebagai weton dengan jalur rezeki gaib. Kunci ini disebut oleh para leluhur sebagai magnet rezeki otomatis, sebuah kekuatan yang bekerja tanpa perlu diperintah, tanpa perlu dicari, bahkan tanpa harus direncanakan. Orang pahing sangat sering mengalami kejadian-kejadian rezeki yang dianggap tidak masuk akal. Beberapa contoh yang banyak diceritakan oleh sesepuh desa. Ada yang tiba-tiba diajak kerja tanpa melamar. Ada yang tiba-tiba ditawari proyek besar oleh orang yang baru ditemui. Ada yang mendapatkan keuntungan tanpa perhitungan, hanya modal nekat. Ada yang rezekinya datang dari kecelakaan kecil yang justru membuka peluang baru. Ada yang ditolong tokoh penting tanpa diminta. Yang lain butuh kerja keras bertahun-tahun untuk mendapatkan peluang besar. Pahing bisa mendapatkannya dalam hitungan hari, bahkan tanpa kesengajaan. Kenapa bisa begitu? Dalam primbon, energi orang pahing digambarkan seperti magnet kosmis. Ketika mereka melangkah, energi bumi, yang disebut daya pancer, akan membuka jalur rezeki dari arah timur, matahari naik, simbol harapan baru. Barat, peluang tak terduga. Selatan, pertolongan tak terlihat. Utara, keberanian menghadapi perubahan. Seluruh arah ini seolah menyatu dan bergerak mengikuti si pahing. Mereka seperti membawa angin pembawa keberuntungan. Namun, magnet rezeki ini tidak bekerja setiap saat. Ada syarat utama agar kunci pertama ini tetap aktif. 1. Hatinya harus lapang. Jika hati orang pahing dipenuhi iri, marah, atau dendam, magnet rezekinya melemah. 2. Tidak boleh memaksakan sesuatu. Rezeki pahing bukan rezeki yang bisa dipaksa. Semakin dipaksa, semakin menjauh.
3. Harus menjaga syukur. Energi syukur adalah bahan bakar utama kekuatan ini. Sesepuh desa pernah berkata, "Pahing sing ora syukur, ilang pungkasane." Artinya, pahing yang tidak bersyukur, hilang rezekinya. Itulah sebabnya banyak orang pahing justru kaya ketika mereka tidak banyak mengeluh dan tidak terlalu memikirkan materi. Ketika batin mereka tenang, semesta akan bekerja untuk mereka. Inilah kunci pertama. Dari sinilah semua kunci kekayaan gaib lainnya bermula. Memasuki bab 3, kita akan membahas salah satu kunci yang jarang diungkap para leluhur karena sifatnya sangat halus, tetapi dampaknya luar biasa besar dalam kehidupan orang yang lahir di weton pahing. Kunci ini disebut sebagai daya lindung keramat. Sebuah perlindungan gaib yang seolah selalu mengikuti pemiliknya kemanapun mereka melangkah. Dalam catatan primbon kuno, orang pahing bagaikan dilahirkan bersama sebuah payung tak terlihat. Sebuah energi pelindung yang diwariskan dari garis leluhur atau sedulur papat limo pancer yang sangat aktif pada weton ini. Energi pelindung ini bukan sekadar mitos. Banyak cerita yang turun-temurun mengisahkan bagaimana orang pahing lolos dari berbagai bahaya yang secara logika tidak mungkin bisa mereka hindari. Para sesepuh sering menceritakan kejadian-kejadian seperti orang pahing hampir mengalami kecelakaan besar, namun hanya selisih beberapa detik yang menyelamatkan mereka. Sudah hampir bangkrut, namun tiba-tiba ada bantuan tak terduga, entah dari rekan lama atau peluang yang muncul begitu saja. Difitnah orang, tetapi akhirnya kebenaran muncul dan membuat mereka dipulihkan namanya. Ada yang disabotase dalam bisnis, tetapi malah mendapatkan keuntungan yang lebih besar di akhir. Kekuatan perlindungan ini bekerja diam-diam. Orang pahing sering tidak sadar bahwa yang menyelamatkan mereka bukanlah keberuntungan semata, melainkan energi gaib pelindung yang mereka bawa sejak lahir. Konon, leluhur dulu menyebut energi ini sebagai selendang pancer, selendang spiritual yang menjauhkan segala bencana besar. Namun, perlindungan ini tidak bersifat mutlak. Sifatnya seperti pelita. Jika dijaga tetap menyala, ia menerangi hidup. Tetapi jika dibiarkan padam karena perilaku buruk, maka semua perlindungan akan menghilang. Ada 3 hal yang membuat daya lindung keramat milik pahing tetap kuat. 1. Hati yang tidak menyimpan kebencian. Pahing adalah weton yang sensitivitas energinya sangat tinggi. Jika hati mereka dipenuhi kemarahan atau dendam, pelindung ini melemah. 2. Tidak mengambil hak orang. Primbon menyebut bahwa energi pahing sangat reaktif terhadap karma. Jika mereka mengambil milik orang lain, sekecil apapun, energi pelindung bisa berbalik. 3. Menjaga hubungan baik dengan keluarga inti. Daya pelindung pahing sangat berkaitan dengan garis leluhur. Jika mereka memutus hubungan dengan orang tua atau saudara, perlindungan gaib bisa runtuh. Banyak guru spiritual mengatakan bahwa pahing adalah salah satu weton yang paling kuat secara energi, tetapi juga paling mudah jatuh jika meremehkan aturan leluhur. Mereka bagaikan perahu yang memiliki layar besar, mampu melaju kencang, tetapi sekali layar robek, perahu bisa terombang-ambing. Itulah mengapa banyak orang pahing yang justru selamat dari hal-hal besar, tetapi jatuh karena hal-hal kecil yang bermula dari ego atau emosi. Daya lindung keramat ini adalah kunci kedua. Kunci yang membuat jalan hidup orang pahing selalu memiliki pintu keluar, bahkan ketika semua tampak tertutup. Inilah bab yang paling banyak ditakuti para sesepuh. Bab yang bahkan dalam beberapa catatan primbon kuno ditulis dengan huruf halus dan diberi simbol peringatan. Kunci ketiga ini bukan sembarang kunci. Ia adalah sisi gelap dari kekuatan pahing. Jika 2 kunci sebelumnya membawa berkah, maka yang satu ini dapat membawa petaka besar jika tidak dipahami. Kunci ini disebut kutukan balik rezeki. Apa maksudnya? Energi rezeki milik pahing bekerja seperti api suci. Jika dipakai untuk kebaikan, ia memberi cahaya dan kehangatan. Tetapi jika disalahgunakan, api itu akan membakar pemiliknya sendiri. Primbon menyebut bahwa energi rezeki pahing sangat sensitif terhadap karma.
Jika mereka melakukan kesalahan tertentu, rezeki yang seharusnya datang akan berbalik arah dan berubah menjadi kerugian. Dan kerugian ini bukan kerugian kecil. Ia bisa memukul balik berkali-kali lipat, seolah semesta menegur dengan keras. Ada 3 dosa besar yang sangat dilarang bagi orang Pahing. 1. Menyakiti orang yang tulus. Energi Pahing adalah energi hubungan. Jika mereka melukai orang yang tulus mencintai, menghormati, atau membantu mereka, semesta akan memberikan teguran yang tidak main-main. Rezeki yang awalnya lancar bisa seret dalam sekejap. Jalan hidup bisa terasa buntu. Proyek yang sudah deal bisa batal. Usaha yang stabil bisa roboh dalam hitungan minggu. Para sesepuh menyebut hukuman ini sebagai lakune mundur. Rezeki berjalan mundur menjauh. 2. Mengambil hak orang lain. Jika weton lain mungkin hanya mengalami keterlambatan rezeki, maka Pahing bisa mengalami kutukan balik bila mengambil hak orang lain. Mencuri, menipu, memotong jatah orang, mengambil kesempatan yang bukan miliknya. Karma untuk Pahing tidak berjalan pelan. Ia bergerak cepat, seperti panah yang kembali ke pemanahnya. Kerugian bisa datang dari arah yang tidak ada hubungannya. Usaha hancur, barang hilang, ditipu orang, atau tiba-tiba mengalami musibah materi. 3. Kesombongan. Inilah yang paling berbahaya. Pahing memiliki takdir besar. Semesta memberi mereka rezeki cepat, perlindungan kuat, dan peluang besar. Tetapi jika mereka menjadi sombong, jika mereka mulai berkata, "Ini semua karena aku hebat," maka seluruh pasukan energi leluhur akan mundur. Dan ketika perlindungan gaib hilang, Pahing bisa jatuh dengan keras. Banyak kisah orang Pahing yang sukses besar di usia muda, tetapi hancur karena satu kesalahan, kesombongan. Energi mereka seperti gunung yang meletus. Jika kunci ketiga ini terpicu, rezeki bukan hanya hilang, tapi bisa berubah menjadi beban. Kunci ketiga ini adalah pedang bermata 2. Ia bisa membuat Pahing kaya raya, atau membuat mereka terseret ke jurang kehidupan. Karena itulah para guru spiritual selalu memperingatkan. Pahing sing orang ngendhaleni ati, nanging ati sing ngendhaleni nasibe. Artinya, Pahing yang tidak mengendalikan hati, akan dikendalikan nasibnya sendiri. Inilah kunci yang paling berbahaya. Kunci yang hanya sedikit orang mampu memahami dan menjaganya. Memasuki bab 5, kita akan membahas salah satu kunci yang paling jarang diungkap, bahkan oleh para ahli primbon. Banyak orang mengetahui bahwa weton Pahing memiliki energi kuat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memahami bagaimana alam gaib ikut membuka jalan rezeki mereka. Para leluhur menyebut kunci ini sebagai pamedhar pintu gaib. Sebuah kemampuan spiritual yang membuat semesta seolah memberikan jalan baru, bahkan ketika jalan manusia sudah buntu. Konon, orang Pahing memiliki tali batin yang terhubung langsung dengan energi alam. Energi ini bukan berupa makhluk atau entitas menyeramkan, melainkan getaran alam semesta yang bekerja seperti pintu cadangan. Setiap kali seseorang lahir pada weton ini benar-benar membutuhkannya. Banyak cerita dari para sesepuh dan orang-orang yang lahir di weton Pahing yang mengalaminya secara nyata. Saat usaha hampir tutup, tiba-tiba datang pelanggan besar yang tidak disangka-sangka. Ketika kehilangan pekerjaan, tanpa diduga ada panggilan dari teman lama atau kerabat jauh. Saat modal habis, ada saja orang yang menawarkan pinjaman ringan atau kerjasama yang menguntungkan. Ketika berada dalam kondisi terpuruk, selalu muncul peluang yang seakan turun dari langit. Perhatikan, peluang itu datang bukan dari orang dekat, melainkan dari jalur-jalur yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Inilah misteri besar Pahing. Rezeki mereka sering muncul dari tempat yang tidak terduga. Dalam primbon, energi ini disebut sebagai dilalah, tanda gaib yang mengarahkan seseorang pada keberuntungan. Alam seperti berkonspirasi untuk mendorong mereka keluar dari kesulitan. Namun, bagaimana cara kerja kunci ini? 1. Energi Pahing memantul ke alam. Getaran batin orang Pahing sangat mudah ditangkap oleh alam.
Ketika mereka sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, alam menangkap keinginan itu sebagai sinyal. Sinyal ini kemudian dikembalikan dalam bentuk peluang. 2. Niat baik mempercepat pembukaan pintu gaib. Jika niatnya baik, jalannya cepat terbuka. Jika niatnya buruk, jalan tertutup rapat. 3. Pintu gaib tidak bisa dipaksa. Banyak orang pahing gagal karena memaksa sesuatu terjadi. Padahal, pintu gaib hanya terbuka jika mereka mengikuti aliran, bukan melawan. Para guru sering berkata, pahing ora golek, rezekine teka dewe. Artinya, pahing tidak mencari rezeki, rezeki datang sendiri. Namun rahasia paling penting dari kunci ini adalah, alam hanya membuka pintu untuk mereka yang menjaga batin tetap bersih. Jika hati kotor, pintu gaib tertutup rapat dan tidak akan terbuka meski mereka berusaha mati-matian. Kunci keempat ini adalah salah satu anugerah terbesar pahing, tetapi juga yang paling mudah hilang jika mereka tidak bersikap bijak. Jika dijaga dengan benar, rezeki akan mengalir seolah-olah alam sendiri yang mendorongnya. Sekarang kita memasuki bab 6. Bab penutup, sekaligus salah satu rahasia terbesar yang diyakini hanya diketahui oleh guru-guru tua dan spiritualis Jawa tingkat tinggi. Inilah kunci yang membuat banyak orang mengatakan bahwa weton pahing adalah weton penguasa, weton pembawa tuah besar, dan bahkan weton yang ditakuti energi gelap. Kunci ini disebut pancer kemakmuran. Pancer adalah pusat energi dalam diri seseorang, pijakan spiritual yang menghubungkan tubuh, pikiran, dan aliran takdir. Pada kebanyakan weton, energi pancer bekerja secara pasif. Namun pada pahing, energi pancer bergerak aktif seperti pusaran magnet kuat yang mampu menarik. Peluang besar, keberuntungan langka, kekayaan mendadak, pertolongan tak terlihat, nasib besar yang tidak dialami orang lain. Pancer pahing ibarat roda besar yang terus berputar. Ketika berputarnya stabil, hidup mereka penuh kelimpahan. Tetapi ketika roda ini macet atau retak, hidup mereka bisa berubah drastis. Bagaimana pancer pahing bekerja? 1. Pancer pahing menarik orang penting. Orang pahing sering tanpa sadar dikelilingi oleh tokoh berpengaruh, orang kaya, pemimpin, orang yang membawa peluang, orang yang dapat menaikkan derajat hidup. Ini bukan kebetulan. Energi pancer mereka memang dirancang untuk menarik lingkungan yang membawa tuah. 2. Ketegasan memperkuat energi pancer. Orang pahing yang ragu-ragu membuat pancernya lemah. Tetapi begitu mereka mantap mengambil keputusan, energi mereka naik dan peluang pun mengikuti. Primbon menyebut, pahing singwani, rezekine dadi bukit. Artinya, pahing yang berani, rezekinya menjadi bukit. 3. Pancer aktif ketika emosi stabil. Inilah yang sering jadi masalah. Makin tenang hati pahing, makin aktif pancer mereka. Makin mudah mereka marah, makin cepat pancer mereka retak. Saat pancer retak, tanda-tandanya jelas. Rezeki seret tanpa sebab, sering sial kecil, mimpi buruk berulang, hubungan renggang, usaha macet. Tetapi ketika pancer kembali kuat, hidup mereka bisa berubah dalam sekejap. Orang pahing bisa bangkit dari keterpurukan jauh lebih cepat daripada weton-weton lainnya. 4. Pancer membuat rezeki besar datang berkali-kali. Inilah rahasia terbesar. Rezeki orang pahing tidak hanya datang sekali. Jika pancer mereka kuat, rezeki besar bisa datang berulang kali sepanjang hidup. Peluang usaha tak terduga, warisan energi leluhur, pertemuan dengan pasangan pembawa tuah, keberuntungan instan, proyek besar yang tiba-tiba muncul. Pancer adalah kunci yang menentukan apakah energi kekayaan pahing akan muncul atau tertutup. Jika dijaga, hidup mereka akan dipenuhi kelimpahan yang bahkan sulit dijelaskan secara logika. Inilah rahasia terakhir. Kunci kelima yang menjadi puncak dari seluruh kunci kekayaan gaib weton pahing. Itulah 7 kunci kekayaan gaib weton pahing. Weton yang penuh misteri, penuh kekuatan, penuh potensi besar, namun juga penuh risiko jika disalahgunakan. Jika kamu lahir di weton ini, jaga hati, jaga perilaku, dan jaga energi baikmu.
Karena semesta sudah menyiapkan jalan yang tidak semua orang punya. Jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan membahas lebih banyak rahasia primbon, weton, dan energi leluhur Jawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam rezeki berkah tanpa henti.